Mardiono soal kader P3 ke Anies, mengatakan jangan jalan sendiri-sendiri. Tadi saya tegaskan bahwa kita semua harus satu garis komando, ya. Kita harus taat satu barisan, satu komando. Tidak boleh berjalan sendiri-sendiri sebagaimana yang diatur oleh undang-undang. Ya, kami memposisikan aspirasi itu sama dengan aspirasi dari DPC-DPC yang lain yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman kemarin yang menggelar permusyawaratan berupa musyawarah kerja cabang dilakukan secara serentak, 5 kota dan 1 kabupaten di DKI Jakarta memutuskan bahwa mereka mengusulkan Bapak Anies Baswedan. Sebagai sebuah usulan itu sah-sah saja. Tentu selain Jakarta juga banyak di kabupaten kota yang lainnya melakukan hal yang sama dengan aspirasi yang berbeda. Seperti contoh misalkan ketika DIY Daerah Istimewa Yogyakarta bertemu dengan mengundang Bapak Sandiaga Uno. Itu kan aspirasi, termasuk juga kader-kader P3 di Aceh dan Riau. Begitupun dengan kader P3 yang ada di Jawa Tengah. Mereka menyampaikan aspirasi yang berbeda, nama yang berbeda. Jadi bukan sesuatu yang mutlak keputusan itu karena kita masih tunggu pengambilan keputusan. Tetapi sebagai sebuah salah satu saluran informasi, Mukercap itu ya sah-sah saja disampaikan oleh para kader. Ini kan semua suara arus-arus bawah ini kan merupakan pikiran-pikiran ya yang disampaikan kepada DPP. Tetapi pada akhirnya tadi sudah saya tekankan bahwa semuanya harus tunduk dan taat asas. Jadi apa yang sudah menjadi mekanisme Dewan Pimpinan Pusat ini harus nanti dijalankan. Kemudian DPP juga masih ada keterikatan dengan KIB ya. Nanti manakala yang kita usung nanti melalui mekanisme yang mungkin masih agak panjang, itu kemudian nanti menjadi kesepakatan KIB, yaitulah yang menjadi keputusan bersama. Pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono menegaskan para kadernya untuk tunduk dan taat asas karena saat ini partai itu masih di dalam koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. Mardiono juga meminta kader di seluruh daerah di Indonesia termasuk Maluku berada dalam satu garis komando dan mematuhi keputusan DPP P3 terkait dukungan untuk Pilpres 2024. Jangan berjalan sendiri-sendiri. Harus tunduk dan taat asas dengan apa yang menjadi mekanisme Dewan Pimpinan Pusat, ujar Mardiono saat membuka Rapimbil 2 dan Sekolah Politik Perempuan DPW P3 Maluku di Ambon, Maluku, Kamis 3 November malam. Menurutnya urusan pengusulan Anies Baswedan sebagai Capres 2024 akan dibicarakan bersama dengan KIB. Pasalnya, terkait kandidat calon presiden masih punya waktu panjang dan kemungkinan ada partai lain yang akan ikut bergabung. Jadi masih kedekatan dengan KIB ketika kita usung nanti melalui mekanisme, waktu masih panjang, nanti kesepakatan KIB itu menjadi putusan bersama, ucapnya. Dia mengklaim KIB telah memiliki tiket premium untuk mengusung pasangan capres dan cawapres di 2024. Untuk itu, ia menegaskan kader P3 di seluruh tanah air termasuk Maluku satu dalam garis komando dan taat barisan. Apapun keputusan kandidat calon presiden terbaik yang diputuskan KIB wajib dihormati dan dijalankan, ungkapnya. Di satu sisi, Mardiono mengklaim DPP P3 tak akan menjatuhi sanksi terhadap kader yang mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Pasalnya, dukungan kader terhadap Anies bukan suatu keputusan, namun hanya pikiran dan ide yang diserap dari masyarakat yang mengemuka. Tidak, karena lagi-lagi ini bukan keputusan, itu pikiran kader. Pikiran-pikiran itu muncul bukan dari kader-kader partai saja, namun berdatangan dari masyarakat. Namanya juga pesta demokrasi. Pesta demokrasi itu hak semua warga negara. Tutur dia yang juga dikenal sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, rapat pimpinan wilayah kedua Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Maluku merekomendasikan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. Sementara di posisi Cawapres ada nama Menteri BUMN Erick Thohir dan PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. Naskah dukungan Anies dan Ganjar Capres 2024 dibacakan Sekretaris DPC Partai P3 Kabupaten Seram Bagian Timur Fatul Khairumaratu dan didampingi seluruh ketua DPC se-kabupaten kota di Maluku. Sebelumnya, Wakil Ketua P3 Arsul Sani mengakui ada kader-kadernya yang ingin Anies Baswedan diusung menjadi calon presiden di Pilpres 2024. Ada pula yang mendambakan sosok lain.
Sejauh ini yang kami pantau di DPP, memang ada variasi dukungan terhadap sosok yang disebut sebagai baca pres, termasuk Anies, ada juga Ganjar, Erik, Ridwan Kamil, dan Sandiaga Uno, kata Arsul Senin 31 Oktober.